Ini kita geng semua pada ngumpul. Ya, kalau selama ini lo semua dengar Ami dipidana karena dugaan pemerasan TTPU. Ya, pemerasan dan TTPU ya. Ternyata tim kuasa hukum punya cerita yang jauh lebih panjang. Bahkan mereka bilang peninjauan kembali atau PK ini jadi jalan terakhir buat nyari keadilan. Kali lagi di MBG makan nih bacot gue. Nikita Mirzani diduga diintimidasi ya di rutan keluarga geram. Disclaimer, gue cuma ngerangkum dari berita digital yang sudah tersebar luas buat warga-warga gue yang mager baca. Cekidot. Warga-warga sini pada kumpul ya. Ada yang janggal nih, masa seorang tahanan diduga malah dapat intimidasi di dalam rutan tuh. Kalau bener ini adalah hal yang serius. Jadi gini, keluarganya Ami lagi ngamuk nih. Mereka menduga Ami mengalami intimidasi selama ditahan di rutan Pondok Bambu. Bahkan mereka menuding ada dugaan keterlibatan oknum tertentu yang bikin kondisi Ami nggak nyaman selama menjalani proses penahanan atau masa tahanan. Keluarga juga bilang nih selama di dalam rutan Ami nggak pernah bikin ulah dan ngikutin semua aturan. Makanya mereka heran kalau memang benar ada tekanan atau intimidasi, datangnya dari mana. Mereka sekarang minta dugaan ini diusut sampai tuntas, jangan ada yang ditutup-tutupin lagi nih. Nah, di sisi lain kuasa hukum Ami juga kembali meluruskan isu yang sempat viral nih soal HP di dalam sel. Mereka menegaskan Ami bukan bebas megang HP pribadi seperti yang ramai dibahas. Menurut mereka komunikasi yang terjadi menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan yang ada di rutan. Yang menariknya nih kasus ini muncul di tengah proses hukum Ami yang masih terus berjalan nih. Jadi sekarang sorotan publik bukan cuma soal perkaranya aja, tapi juga soal bagaimana perlakuan terhadap seorang tahanan di balik jeruji nih. Kalau dugaan intimidasi ini nanti terbukti, bukan cuma nama Ami yang jadi perhatian. Sistem pengawasan di dalam rutan juga bakal ikut dipertanyakan. Ya, nah menurut warga-warga nih, semua tahanan ini memang harus menjalani hukuman, tapi apakah memang mereka tetap wajib mendapatkan perlindungan hak selama di dalam rutan? Atau menurut lo cerita ini masih terlalu dini buat dipercaya? Tulis pada semua yang di kolom komentar, gue pengen tahu nih, apalagi nih kita geng ya. Cekidot. Kembali lagi di MBG makan nih bacot gue. Edisi macan tutul ya, ini edisi spesial karena banyak yang request ya. Gue ngerangkumin dari podcast ya, Oke Zone Vibes ya, buat warga-warga gue yang mager nonton dan baca. Cekidot. Warga sini pada kumpul ya, edisi MBG ya, by request nih ya, karena lo semua pada minta untuk dirangkumin yang PH-nya Ami di podcastnya Oke Zone Vibe ya. Cekidot. Semua pada ngumpul ya. Ini kita geng semua pada ngumpul ya. Kalau selama ini lo semua dengar Ami dipidana karena dugaan pemerasan TTPU ya, pemerasan dan TTPU ya. Ternyata tim kuasa hukum punya cerita yang jauh lebih panjang. Bahkan mereka bilang peninjauan kembali atau PK ini jadi jalan terakhir buat nyari keadilan. Yuk kita bedah satu persatu urutannya dari podcast tersebut ya. Menit pertama sampai 07.05 menurut kuasa hukum ya Ami, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung ya, mereka menemukan banyak kejanggalan nih. Yang pertama di pengadilan negeri ya, Ami divonis 4 tahun dan dakwaan TTPU dinyatakan tidak terbukti. Tapi pas naik banding ke pengadilan tinggi, hukuman malah nambah jadi 6 tahun. Terus TTPU-nya muncul lagi nih tiba-tiba ya. Nah, yang bikin mereka makin heran, bukti yang dipakai di persidangan tersebut hanya berupa screenshot atau potongan gambar video, bukan video utuh. Gitu. Menurut mereka nih kasus ini awalnya berangkat dari yang Ami ini menyuarakan dugaan bahaya produk skincare yang dipersoalkan, tapi di tengah jalan arah perkara ini berubah menjadi dugaan pemerasan dan TTPU. Masuk di menit 07
sampai 13.00. Nah, di sini kuasa hukum mulai ngebongkar soal pasal TTPU. Ya, mereka mempertanyakan nih, kenapa objek TTPU berubah-ubah? Ya, kenapa nggak konsisten gitu ya? Di putusan pengadilan nih, ya disebut 2 miliar. Tapi saat kasasi di Mahkamah Agung berubah menjadi 4 miliar. Menurut mereka, perubahan angka itu menjadi tidak jelas dasar hukumnya gitu. Terus mereka juga bilang nih, salah satu unsur pencucian uang adalah adanya upaya menyamarkan asal-usul uang. Nah, sementara dalam perkara ini, transferan yang dipersoalkan justru disebut milik keterangan yang jelas nih, bertuliskan tambahan pembayaran Ami Niki ya, alias Nikita Mirzani. Nah, kuasa hukum berpendapat kalau memang seseorang mau cuci uang ya, kecil kemungkinan identitas transaksi ditulis secara terang-terangan ya. Ngapain gitu ditulis terang-terangan ya kan. Lanjut di menit 13.00 sampai 25.20. Di bagian ini mereka mengkritik nih penggunaan pasal 27B UU ITE. Menurut mereka nih, ucapan Ami yang mengkritik kualitas produk dan dokter tidak memenuhi unsur ancaman sebagai dimaksud dengan pasal tersebut gitu. Mereka juga mengutip nih ya pendapat Profesor Subiakto yang merupakan ketua tim perumus UU ITE bahwa kritik terhadap produk ya beda dengan ancaman membuka rahasia seseorang. Selain itu, mereka mengacu pada SKB 3 Menteri. Pada intinya nih, menjelaskan bahwa barang, produk atau institusi profesi tidak memiliki kehormatan sebagai manusia gitu ya. Karena itu menurut tim pembela nih ya, kritik terhadap produk seharusnya itu tidak otomatis dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau pemerasan gitu. Nah, yang masuk bagian paling penting nih di menit 25.20 sampai 34.30. Menurut versi kuasa hukum, semuanya ini terjadi di awal tahun 2024 ketika produk Glowing Buster Cell milik Dr. Reza Gladys ramai dibicarakan setelah diulas oleh dokter detektif ya. Nah, kata detektif ini bermasalah ini produk gitu. Nah, kemudian Ami ikut mengimbau masyarakat agar berhati-hati, mengatakan setelah isu itu viral ya, justru pihak Reza Gladys yang berinisiatif mencari pertemuan melalui Dr. Oki, lalu diarahkan ke manajernya yaitu Kak Mail. Di persidangan, menurut kuasa hukum, uang 4 miliar itu adalah bagian dari kesepakatan kerjasama bisnis ya. Isinya ada 2 permintaan. Pertama ya, meminta Ami membuat review positif terhadap produk tersebut. Kedua, membantu memulihkan nama baiknya. Siapa ya, atau sendirilah. Mereka menyebut pekerjaan itu tersebut sudah dijalankan dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan gitu. Namun sekitar 1 sampai 2 bulan kemudian perkara itu berubah menjadi laporan dugaan pemerasan, teman-teman. Ya, masuk di menit 34.30 sampai 39.00. Di sini kuasa hukum mempertanyakan logika penerapan pasal TTPU. Ya, jasa menyebut ya Ami hanya sebagai pihak yang turut serta. Nih, awalnya nih. Nah, kalau cuma turut serta, menurut mereka siapa pelaku utamanya? Ayo. Mereka berpendapat bahwa pihak yang melakukan perpindahan dana seharusnya juga menjadi bagian yang diperiksa dong, jika memang uang tersebut dianggap hasil tindakan pidana gitu. Pertanyaan itu ya menurut mereka tuh belum terjawab sampai sekarang. Terakhir di menit 39 sampai selesai, kuasa hukum juga mengungkapkan kondisi Ami yang sempat menjalani operasi karena masalah tulang belakang saat berada di tahanan. Nah, meski begitu, mereka mengatakan Ami tetap meminta tim segera mengajukan PK karena yakin tidak bersalah. Lalu mereka juga membawa dokumen dari website BP POM yang menurut mereka menunjukkan izin edar produk Glowing Buster Cell telah dicabut pada 2 Februari 2024. Namun mereka mengklaim produk tersebut masih diperjualbelikan beberapa bulan setelah tanpa ada tindakan hukum.
Karena itu mereka mempertanyakan mengapa pihak yang mengkritik diduga produk bermasalah justru berakhir pidana nih. Ya, sampai hari ini seluruh dalil tersebut menjadi dasar permohonan peninjauan kembali nih yang diajukan tim kuasa hukumnya Ami nih. Sekarang tinggal kita tunggu aja apakah Mahkamah Agung akan menerima atau menolak PK tersebut. Ya, menurut lo nih warga-warga nih, apakah argumentasi kuasa hukum ini cukup kuat untuk membuka kembali perkara ini, atau putusan yang sudah ada tetap harus dipertahankan? Lo semua berkomentar dengan bijak, kita berdiskusi di kolom komentar. Untuk kita geng, kita harus tetap fokus ya, jangan terpecah belah, jangan pecah fokus. Mau yang nyebrang silakan nyebrang, mau yang mau pindah kubu silakan pindah kubu, mau si A ribut sama si B, tetap kita terus dukung Ami dan kita mendoakan yang terbaik. Salam kompak, cekidot.